Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita bersama pelajaran tafsir ayat-ayat hukum. Dan pada kesempatan sore hari ini ayat yang akan kita bahas adalah surat Az-Zumar ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang berdiri dan sujud dengan tekun di waktu-waktu malam serta takut pada kehidupan akhirat dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya sama dengan orang yang tidak seperti itu? Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang menggunakan akalnya saja yang bisa mengambil pelajaran. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang tekun, rajin berdiri dan sujud di waktu-waktu malam serta takut terhadap kehidupan akhirat dan berharap kepada rahmat Tuhannya sama dengan orang yang tidak seperti itu keadaannya? Katakan hai Muhammad, apakah orang yang mengetahui sama dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya orang yang menggunakan akalnya saja yang bisa mengambil pelajaran. Demikian bunyi surat Az-Zumar dan terjemahannya kurang lebih surat Az-Zumar ayat 9. Baik, apa makna dari ayat tersebut? Baik, kita simak perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yuthnillahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah ala man kana qanitan lillahi ta'ala muta'abbidan lahu bis salati sajidan wa qa'iman fi sa'atil lail. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam ayat ini tadi, memuji orang-orang yang tekun, rajin berdiri dan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu malamnya untuk sujud, untuk berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanzuru fi dzunubihi fayakhafu adzabal akhirah. Dia ingat dosa-dosanya, dia mengingat kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan sehingga dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa yahtarizu minhu bil istighfar wa tarkil ma'asi. Kemudian dia membentengi dirinya dari apa yang dia takutkan itu dengan banyak istighfar dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa yanzuru fi ma manallahu ta'ala alaihi minat ta'ati fayarju rahmatallahi ta'ala. Dan dia melihat nikmat Allah yang dicurahkan kepada dirinya, yaitu berupa bisa menjalankan ketaatan, dan dengan itu dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa khaifun min dhunubihi rajin li rahmati rabbih. Jadi dia mengumpulkan dalam hatinya dua perasaan, takut terhadap dosa-dosanya dan berharap terhadap rahmat Tuhannya. Wa hadhihi thamaratu ilmil insan bi nafsihi wa bi rabbih. Ini adalah buah dari pengetahuan seorang manusia terhadap kondisi dirinya dan terhadap kondisi Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau kita ini menyadari akan kekurangan kita, menyadari akan banyaknya dosa-dosa kita, sedikitnya ibadah kita, kurangnya syukur kita kepada Allah, kita ini hendaknya menjadi orang yang takut, pantasnya seperti itu. Kemudian setelah kita melihat kepada diri kita, kita lihat kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu Ghafur, Maha Pengampun, Syakur, Maha Menerima, Rahim, Maha Penyayang, Rahman, Maha Pengasih. Setelah kita mengetahui demikianlah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap ampunannya, berharap rahmatnya, berharap diterima amalan-amalan kita. Jadi kita dari satu sisi kita takut atas dosa-dosa kita, namun kita mengimbangi rasa takut kita itu dengan harap. Inilah yang disebut dengan al-khawfu war-raja. Walihada qala Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu, hai Muhammad, katakan, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ini mengisyaratkan bahwasannya orang yang khauf dan roja, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu muncul dari ilmu, muncul dari merenung. Dia merenung dosa-dosa dia, dan dia merenung luasnya rahmat Allah. Dia tahu tentang dirinya, dan dia tahu tentang Tuhannya. Sehingga inilah yang membuat dirinya khauf dan raja, membuat dirinya takut dan harap. Ya, demikian yakni hubungan antara potongan kalimat yang pertama dan potongan kalimat kedua. Aila yastawil ladina ya'lamuna wa yantafi'una bi ilmihim wal ladina la ya'lamun aw ya'lamuna wa la yantafi'una bi ilmihim. Yani tidak sama. Orang yang mengetahui kemudian mengambil manfaat dari ilmunya, mengamalkan ilmunya, itu tidak sama dengan orang yang tidak tahu, atau orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Thumma bayyana subhanahu annahu la yatta'idhu siwa ashabil uqulir rasyidin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam ayat ini tadi bahwasanya orang yang bisa mengambil pelajaran, orang yang bisa mengambil ibrah itu hanya orang yang menggunakan akalnya. Alladzina intafa'u biuqulihim wasta'maluha fima yanfa'uhum. Yaitu dia menggunakan akalnya, mengambil manfaat dari akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, menggunakannya untuk segala sesuatu yang bermanfaat baginya. Fahal takunu halu hadhil qanit al-alim al-mutta'id kahalil asil jahilil mustakbir. Nah, samakah orang yang seperti ini keadaannya, yaitu orang yang tekun, rajin, berdiri, sujud, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabbnya dengan baik, mengambil pelajaran dari segala sesuatu, dari ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah. Apakah orang yang semacam ini sama kondisinya dengan orang-orang yang bermaksiat, dengan orang-orang yang jahil, dengan orang-orang yang sombong? Ini tentunya adalah sebuah pertanyaan, ya, yang berisi penyanjungan. Ya, kalimatnya adalah kalimat tanya. Tapi kalimat ini, nah, kita semuanya tentu tahu jawabannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh jawaban dari kita. Nah, yakni jawabannya sudah jelas. Nah, jawabannya sudah jelas. Jadi ini pertanyaan ini untuk mengajak kita berpikir. Nah, tahu yakni samakah orang yang seperti itu dengan orang yang tidak seperti itu keadaannya? Orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang rajin menghabiskan waktunya siang malam untuk taat kepada Allah, samakah orang dengan orang yang tidak seperti itu keadaannya? Jelas tidak sama. Kita bisa menjawab semuanya, jelas tidak sama. Nah, kalimat semacam ini adalah kalimat pujian. Ya,
Ya, ini kalimat, ya ini pujian kepada orang yang memiliki sifat ini tersebut. Bahwasanya dia benar-benar tidak sama. Ya, dia tidak sama dengan orang-orang yang selain mereka. Baik. Maka dengan demikian ada beberapa faidah. Ada beberapa faidah dari ayat ini. Yang pertama, fadilatu qiyamil lail wal khusyuk fihi. Keutamaan qiyamul lail, bangun untuk salat malam dan khusyuk di dalamnya. Fadilatul jam'i bainal khaufi war raja' inda fi'lit ta'at. Keutamaan menggabungkan antara dua perasaan, perasaan takut dan perasaan roja, takut dan harap. Ya, ini ada sifatnya seorang hamba mukmin. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang salaf, innal 'abdal mu'min yajma' fi qalbihi baina al-amali wal khaufi. Nah, sesungguhnya orang yang beriman itu menggabungkan antara beramal dan takut. Dia beramal. Jadi dia bukan hanya sekedar takut saja. Dia sudah beramal. Dia sudah mengeluarkan waktunya, mengeluarkan tenaganya untuk mengerjakan amal-amal soleh. Tapi dia senantiasa takut, khawatir kalau amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut azab Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan apa saja yang mereka berikan dan hati mereka dalam keadaan risau, gundah gulana, karena mereka tahu, karena mereka yakin bahwasanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Fadlul ilmin nafi. Berikutnya adalah keutamaan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa mengantarkan seseorang itu kepada khasyatullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah hakikatnya ilmu. Ilmu itu hakikatnya bukanlah banyaknya hafalan, bukanlah banyaknya riwayat, banyaknya hadis yang dihafal, banyaknya ayat yang dihafal. Ya, itu bagian sarana wasilah. Nah, tapi intinya, puncaknya, finish daripada ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar Al-Qur'an, kita belajar hadis, kita menghafalkan ayat ini, ayat itu, hadis ini, hadis itu. Kita belajar fikih, kita belajar akidah, kita belajar tazkiyatun nufus, belajar berbagai macam ilmu. Itu dalam rangka untuk mengantarkan kita ini supaya menggapai derajat khasyatullah. Nah, derajat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilmu itu bisa mengantarkan kita kepada level itu, maka insya Allah itu adalah tanda bahwasanya ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, berbahagialah kita kalau kita memiliki ilmu yang seperti itu. Namun apabila ilmu kita belum bisa mengantarkan kita kepada hal tersebut, maka banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bertaubat dan meminta pertolongan kepada Allah supaya bisa mengantarkan kita, menunjukkan kita kepada rasa takut, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, sehingga ilmu kita ini benar-benar bermanfaat. Dan mintalah kepada Allah perlindungan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi inti daripada ilmu itu adalah khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mengetahui. Ini orang yang ulama itu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama. Atau ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu la yastawi 'alimun intafa'a bi ilmihi wa jahilun aw 'alimun lam yantafi' bi ilmihi. Jelas tidak sama orang yang mengetahui dan mengamalkan ilmunya. Jelas tidak sama orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya dan orang yang tidak punya ilmu. Atau punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya.
annahu la yantafi'u bidzikra wa yatta'id siwa ashabil uqul ar-rasyidin, yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, dari firman-firman Allah, pelajaran dari agama ini yang bisa masuk ke dalam hatinya, bisa mengamalkannya, itu hanyalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Annahu la yastawil qanit lillahi ta'ala wal mu'rid anhu. Tidak sama orang yang taat tekun kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berpaling darinya. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni hubungan antara ini ayat ini berbicara tentang apa? Tentang qiyamul lail. Nah, di dalam berbicara tentang qiyamul lail, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi orang yang qiyamul lail itu adalah orang yang tahu, orang yang berilmu. Nah, kemudian juga dia memiliki rasa takut, rasa harap. Jadi kalau begitu, yakni nampak sekali apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Allah menggandengkan di dalam ayat ini antara qiyamul lail, takut, harap, dan berilmu. Ya. Ini seolah-olah menanamkan kepada kita makna yang begitu mendalam, bahwasannya orang yang berilmu itu layaknya, standarnya orang yang berilmu ini seperti ini. Nah, pasnya itu orang yang berilmu itu, pantasnya orang yang berilmu itu, dia jika memang ilmunya benar-benar bermanfaat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia banyak menghabiskan waktu malamnya untuk qiyamul lail, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, rukuk, berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada rasa takut kepadanya, bukan ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang membuat kita justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tidak meresap ke dalam hati. Nah, ilmu yang tidak dibarengi dengan amal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'atin wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya kami semuanya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak tunduk, jiwa yang tidak pernah terpuaskan, dan doa yang tidak pernah terijabahi. Selesai surat Az-Zumar ayat 9. Berikutnya adalah surat As-Sajdah ayat 15 hingga ayat 17. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada. Demikianlah firman Allah. Surat As-Sajdah ayat 15 sampai 17. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada kami, yang beriman kepada ayat-ayat kami, itu hanyalah orang-orang yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka itu bersungkur sujud. Ini orang-orang yang beriman kepada ayat kami itu hanyalah orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka itu langsung bersungkur sujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan diri. Tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, lambung mereka, nah itu jauh dari tempat tidur mereka.
Yad'una rabbahum, artinya mereka sedikit tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan, yang dirahasiakan untuk mereka, yaitu berupa hal-hal yang menyejukkan mata sebagai balasan dari apa yang mereka telah lakukan. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Baik, ayat ini juga mengandung makna yang tidak jauh dari ayat yang sebelumnya tadi, yaitu tentang keutamaan qiyamul lail, menghabiskan waktu malam ya untuk bersama Allah Subhanahu wa taala, sujud, berdiri, rukuk, membaca ayat-ayatnya. Baik, jadi makna dari ayat ini, yubayyinullahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah annahu la yu'minu bi ayatillahi ta'ala al-iman al-kamil al-haqiqiyyah illa alladhina idza dzukiru biha lanat qulubuhum wa anqadat nufusuhum wa jawarihuhum. Ini Allah terangkan di dalam ayat ini bahwasanya orang yang benar-benar beriman kepada ayat Allah, iman yang hakiki, iman yang sempurna, itu adalah orang yang kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah itu langsung luluh hatinya. Nah, langsung luluh hatinya, tunduk, badannya tunduk, patuh. Nah, patuh kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya luluh. Fakharru lillahi ta'ala sujjadah. Nah, bersungkur sujud. Yusabbihuna bihamdihi la yastakbirun. Nah, bertasbih kepada Allah dan tidak menyombongkan diri. Iya, itulah sifat orang yang beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Mendengar Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, sudah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah, dia tidak mengedepankan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah berfirman begini, Rasulullah bersabda begitu, sudah. Nah, angkat tangan, artinya berpasrah, tunduk. Nah, sami'na wa ata'na, sendika dawuh. La yastakbiruna an ibadatihi. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita semuanya. Sudahkah kita seperti ini? Ketika ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan, sudahkah kita memiliki sikap tunduk? Nah, sudahkah kita memiliki sifat yang luluh hati kita? Atau jangan-jangan kita ini masih membantah? Oh, itu maksudnya begini, oh mungkin begitu, oh enggak begitu, oh enggak begitu. Nah, jangan sampai kita termasuk ya ini ke dalam golongan orang-orang yang banyak mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang di antara sifat manusia adalah wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Manusia itu banyak membantah. Nah, tapi bukan berarti sifat manusia yang seperti ini boleh kita jadikan alasan untuk membantah. Justru kita ini setelah diberitahu bahwasanya sifat manusia itu banyak membantah dan itu adalah jelek, kita hati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam sikap itu. Ya, sebagaimana ayat yang kita sebutkan sebelumnya, pertemuan yang lalu, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu berkeluh kesah. Sifatnya manusia itu gampang berkeluh kesah. Ini jangan sampai jadi alasan, oh saya itu kalau berkeluh kesah ya wajar. Memang manusia itu lumrahnya atau watak dasarnya begitu. Enggak. Jadi ayat itu tidak dijadikan untuk alasan. Jangan sampai kita menjadikan alasan dengan ayat itu jangan sampai kita menjadikan alasan. Jangan kita beralasan dengan ayat itu. Nah, jadi ayat itu menunjukkan watak dasar atau watak asli manusia itu jelek. Nah, tapi jangan sampai kita membiarkan diri kita di atas sifat jelek tersebut. Allah telah sebutkan bahwasanya ada pengecualiannya.
Ada yang selamat dari sifat itu. Nah, ada yang selamat dari sifat itu, yaitu orang-orang yang baik. Nah, orang yang memiliki sifat-sifat baik. Alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalim haqqum ma'lum dan seterusnya. Nah, orang yang menjaga sholatnya, orang yang takut kepada azab Tuhannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian juga ayat ini. Jadi walaupun sifat dasar manusia itu aktsara syai'in jadala, banyak membantah, tapi jangan sampai kita biarkan diri kita di atas sifat jelek itu. Sifat yang baik yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah tunduk dan patuh, ya, hati luluh ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak membantah. Kemudian di antara sifat hamba yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah tataba'adu junubuhum an madaji'ihim, yaitu mereka itu jauh dari tempat tidur. Nah, ini sedikit sekali tidur mereka. Yasharunal lail, bangun malam, begadang di malam hari. Nah, fi hududi ma syara'a lahum. Nah, tapi dengan batas tentunya, ya. Tidak bergadang, tidak melean, yakni sepanjang malam. Nah, tapi yang jelas dia bangun malam. Berarti dia tidur juga. Dia tidur dan dia bangun. Nah, tidak tidur terus, tidak bangun terus juga. Tapi dia bangun, dia tidur dan dia bangun. Menghabiskan ini sebagian waktu malamnya bergadang untuk Allah Subhanahu wa taala. Qiyam wa qu'udan, qiyaman wa qu'udan. Nah, yaitu apa? Yakni qiyaman, sajidan, raki'an, sujud, berdiri, rukuk, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum khaifin min iqabi, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang lain lagi. Ya, sifat yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah dalam kondisi takut. Takut kepada iqab Allah, ya, terhadap apa? Terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Limusyahadatihim dzunubahum wa taqsirihim, karena dia melihat dosa-dosanya, melihat kekurangannya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tami'ina fi rahmatihi lima ya'lamuna min sa'ati 'afwihi wa karami, dan dia juga berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, besarnya sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas dasar itu maka dia takut sekali, khaufan wa tama'an. Kemudian sifat yang berikutnya dari orang-orang yang benar-benar iman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala adalah yunfikuna ma umiru bi infaqihi la yusrifun wala yuqattarun wala yuqattirun, yaitu orang yang menginfakkan apa saja yang Allah perintahkan untuk diinfakkan. La yusrifun wala yuqattirun, tidak berlebih-lebihan, tidak juga terlalu menahan, ya, tengah-tengah. Jadi dia menginfakkan, nah, tapi dia tidak melampaui batas di dalam infak tersebut. Wa min ajli hadhil a'malil jalilah a'addallahu lahum minan na'imil alladhi taqarru bihi a'yunuhum ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Ya, karena apa yang mereka amalkan ini, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka suatu kenikmatan yang membuat mata mereka sejuk dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh satu mata pun, tidak pernah didengar oleh satu telinga pun, dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang pun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu orang pun, satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dirahasiakan, dirahasiakan untuk mereka, balasan yang disimpan untuk mereka, orang-orang yang seperti itu sifatnya tadi. Ya, min qurrati a'yun, yaitu nikmat-nikmat yang menyejukkan mata. Kenapa? Dari mana mereka dapat itu? Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan dari amal perbuatan mereka. Ma yustafadu minal ayah, faidah dari ayat ini, annal iman al haqiqiyya lahu alamatun tadullu alaihi
iman yang hakiki, iman yang sempurna itu ada tanda-tandanya. Nah, walaupun iman itu adalah urusan hati, tapi dia memiliki tanda-tanda yang bisa dibaca dari luar. Nah, anna min alamatil iman ta'zimil abdi li rabbih idza dzukiru bi ayatih. Di antara tanda-tanda iman yang hakiki adalah seorang hamba itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar yuqaddis, mengagungkan, menganggap, meyakini akan kesakralan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak meremehkan. Nah, tidak menyepelekan. Ta'zim, taqdis. Nah, alal aini war ra's, mengangkatnya di atas segala-galanya, mengedepankan ucapan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Waltizami bima dalat alaihi minal ahkam. Nah, dan komitmen, konsisten, berpegang teguh dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya tersebut. Kemudian tandanya lagi adalah qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail. Fadilatu qiyamil lail. Dan ini adalah inti daripada ayat ini yang kaitannya dengan hukum, ya. Sebagaimana sering kita terangkan bahwasanya pelajaran kita ini adalah tafsir ayat hukum. Nah, ini yang langsung kaitannya dengan tema pembahasan, yaitu ayat hukum. Keutamaan qiyamul lail. Fadilatul jam'i bainal khaufi war raja' inda ibadatillahi wa su'alihi. Keutamaan sifat khauf dan raja ketika beribadah kepada Allah dan meminta kepada Allah. Ya, hendaknya seseorang itu tidak meninggalkan dua sifat ini. Sifat khauf dan sifat raja. Sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul infaq minal mal. Ya, juga ayat ini menyebutkan keutamaan menginfakkan sebagian, yakni dari harta. Anna jazaa'a hadhil a'mal al-fawz bima a'addallahu lil qaimin. A'addallahu lil qaimina biha min qurrati a'yun la ya'lamuha illallah azza wajal. Balasan dari amalan-amalan ini tadi adalah keberuntungan. Beruntung, sukses. Sukses dengan apa? Ditandai dengan apa kesuksesan itu? Kesuksesan yaitu dia memperoleh apa yang Allah sudah sediakan, nah, untuk mereka, yaitu segala nikmat yang membuat mata mereka itu sejuk, nah, enak dipandang. Sudah, kalimat qurratu a'yun ini adalah kalimat yang singkat, padat, ya, berisi. Sejuk di mata. Orang kalau sudah melihat sesuatu enak, sedap dipandang, sudah berarti itu ada sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat nikmat, sesuatu yang sangat menyenangkan. Tidak ada yang mengetahui hakikat dari kenikmatan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nikmat surga tidak ada satupun orang yang pernah melihatnya, pernah mendengarkannya. Bahkan terbesit di dalam hati pun belum. Kalau kita membayangkan suatu kenikmatan atau kita berimajinasi, setinggi apapun imajinasi kita, nah, setinggi apapun bayangan kita, perkiraan kita terhadap suatu kenikmatan di surga, maka sesungguhnya surga itu jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Dan ini ayat yang kita baca ini, baik surat As-Sajdah maupun surat Az-Zumar ini mengingatkan kita kepada bulan yang sebentar lagi insya Allah akan datang, akan berjumpa dengan kita biidznillah ta'ala, bulan Ramadan. Kita sedang membahas ayat tentang qiyamul lail. Kita sedang membahas ayat tentang keutamaan menginfakkan harta. Kita sedang membahas ayat tentang berdoa. Khauf dan roja di dalam berdoa.
Nah, maka ini pas sekali. Ini tepat sekali dengan kondisi kita saat ini, di mana kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita berjumpa. Nah, kalau Allah panjangkan umur kita, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat tepat sekali bagi kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang sedang kita bahas ini tadi. Qiyamul Lail. Ya, jelas ini adalah amalan yang sangat khas sekali di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga bersedekah, menginfakkan harta. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu yang disebutkan tentang sifat beliau itu adalah beliau itu ajwadun nas. Beliau itu adalah manusia yang paling dermawan. Sifat dermawan beliau ini paling besar. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan sifat kedermawanan beliau ini semakin besar, semakin tinggi, semakin naik ketika berada di bulan Ramadan. Ketika berada di bulan Ramadan. Nah, kemudian juga tadi apa? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Nah, sifat orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepadanya khaufan wa tama'a. Nah, ini juga ciri khas amalan Ramadan, berdoa ini. Nah, ini para ulama menyebutkan tentang surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 dan seterusnya, ayat tentang puasa. Di sela-sela ayat puasa itu ada ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Jadi mari kita manfaatkan bulan Ramadan yang insya Allah akan datang ini, ya, dengan amalan-amalan tadi. Ya, jadi tadi apa tadi? Qiyamul Lail, berdoa, kemudian menyedekahkan harta, kemudian juga amalan-amalan yang tidak disebutkan dalam ayat ini, seperti misalnya iktikaf, umroh. Nah, umroh di bulan Ramadan, kemudian banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, para ulama banyak menghabiskan waktu siang dan malam mereka untuk berinteraksi dengan kitabullah, membacanya. Nah, sehingga mereka banyak sekali menghatamkan, berkali-kali menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kemudian apalagi? Kemudian berpuasa itu sendiri. Nah, berpuasa itu sendiri. Nah, amalan yang menjadi amalan inti di bulan Ramadan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan dari Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akhirul kalam, marilah kita di akhir-akhir bulan Sya'ban ini banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita, umur kita pada bulan Ramadan, sehingga kita bisa berjumpa dengannya. Dan lebih penting daripada itu, yaitu adalah berdoa kepada Allah supaya kita ini bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya untuk melaksanakan amalan apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu yang bisa kita bahas. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV, semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.